Galatia pasal 1, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Salam. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, kembali saya ingatkan kita bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, kita lihat dulu waktu kepada jemaat di Roma. Ini Paulus juga selalu menuliskan pertama kali salam. Jadi di pasal 1 itu selalu ada ucapan salam di situ, dan dia memperkenalkan dirinya. Dia perkenalkan terus sebagai rasul atau sebagai hamba Kristus, dan dia sebutkan bahwa karena kehendak Tuhan atau karena Tuhan yang panggil, bukan kehendak aku sendiri. Nah, kali ini dia perkenalkan dirinya dari Paulus, seorang rasul. Dia tekankan detail di sini, dia seorang rasul itu bukan karena manusia, bukan manusia yang pilih dia jadi rasul. Bukan juga dia yang mau, karena dia yang manusia, bukan karena itu. Juga bukan oleh seorang manusia. Kan kadang orang diangkat jabatannya karena manusia ya. Tapi ini Paulus jelaskan, saya sebagai rasul, dia tulis namanya dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, bukan manusia yang angkat dia, bukan karena dia kenalan sama orang-orang dan diangkat. Kan kadang di dalam urusan-urusan seperti itu, kalau kita punya kenalan, biasanya kan diangkat, dikasih tempat-tempat yang baik. Nah, seperti ini Paulus berkata, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Bukan manusia yang mengangkat dia, melainkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia mendeklarasikan yang memilih dia menjadi seorang rasul adalah Yesus Kristus, dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia itu adalah Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, Paulus kan sudah mengatakan di pembacaan kita sebelumnya bahwa jika Yesus tidak bangkit dari kematiannya, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih tetap hidup di dalam dosa kita. Jadi inti dari pelayanan Paulus di sini menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan karena kebangkitannya itu kepercayaan kita tidak sia-sia. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, Paulus katakan sia-sialah kepercayaanmu. Dan di sini dia tuliskan bahwa dia dipilih menjadi seorang rasul adalah oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi memang benar dia mati. Dia nggak bilang, no tidak, saya tidak mati, saya kan Tuhan, saya nggak mati, tidak. Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus bahwa dia mati, tetapi dia nggak stop mati. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa dari antara orang mati. Dan ayat 2, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Jadi tulisan ini di Galatia dari dia dan semua saudara yang ada bersama-sama dengan dia. Mereka keroyokan bikinnya ini tulisan ini keroyokan. Mereka bersama-sama melihat bagaimana Paulus menulis surat ini bersama-sama dengan yang lain-lainnya untuk nantinya dia sampaikan kepada jemaat di Galatia. Nah, kita akan lanjut sesudahnya. Jadi sesudahnya itu kita lihat di ayatnya yang ke
2 itu, jadi dia katakan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan dia kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kalau dia katakan di sini jemaat-jemaat di Galatia, artinya bukan cuma satu jemaat di Galatia ya. Ada beberapa jemaat. Ada jemaat-jemaat di Galatia. Itu menjelaskan bahwa enggak cuma satu jemaat. Nah, seperti ya saya lihat di kami Gereja Toraja, saya dari Toraja, itu ada jemaat misalnya di Makassar ya, ada jemaat di kota, ada di bawah, di banyak sekali jemaat. Nah, seperti itu Paulus kirim surat itu kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, ayat 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kembali surat-surat Paulus itu dia mulai dengan salam, dan setelah salam memperkenalkan dirinya dan bersama siapa dia menulis surat itu. Dia selalu jelaskan kan dia sama siapa. Dia kadang bersama Timotius, dia bersama Titus. Nah, kali ini dia bilang bersama dengan saudara-saudara yang bersama-sama dengan dia saat itu. Jadi di sini mereka bersama-sama keroyokan ya, saya bilang keroyokan di sini karena Paulus tidak sendiri. Nah, selalu Paulus sesudahnya itu, kalau coba perhatikan kembali suratnya di Korintus yang kita udah baca, 1 Korintus, 2 Korintus, di Roma, di situ Paulus menuliskan bahwa selalu ada kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dia tahu bahwa karena dosanya Yesus Kristus menyerahkan diri untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ayat 5-nya, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi Paulus nggak cari kemuliaan untuk dirinya. Paulus kembalikan, baginya lah. Ini pelayanannya, dia kirim surat ke jemaat-jemaat itu untuk nantinya kemuliaan bagi Allah. Nah, kita lanjut ke perikop yang kedua, hanya satu Injil. Ayat yang ke-6 kitab Galatia. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi ini Paulus mulai dengan kata aku heran. Judulnya hanya satu Injil. Injil yang Paulus sampaikan itu adalah Injil tentang Yesus Kristus. Nah, dia bilang, aku heran ini kalian jemaat-jemaat di Galatia. Kenapa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan kamu cepat berbalik dan ngikutin Injil lain. Jadi kan ada orang-orang lain yang datang memberitakan Injil lain. Nah, Paulus bilang, aku heran kok kamu cepat sekali. Misalnya kan kita ada satu misionaris yang datang di tempat kita berbagi tentang Injil. Nah, percaya sekali kita saat misionaris itu datang. Nah, sementara itu dia sudah pulang ke negaranya, datang lagi yang lain, cepat sekali lagi berubah, ikut lagi Injil yang diberitakan oleh orang yang lain itu. Nah, di sini kan orang yang nggak tetap pendiriannya, nggak teguh, terombang-ambing. Nah, Paulus mau ngajar jemaat di Galatia untuk teguh berpegang kepada Injil yang Paulus sudah beritakan. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa saja pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang Paulus heran. Dia katakan, aku heran sekali. Kalian kok cepat sekali berbalik daripada Dia. Nah, ini pelajarannya untuk kita. Apakah kita teguh dengan kebenaran yang ada, atau kita dengar satu orang yang bilang, iya bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau kita teguh berpegang kepada kebenaran, kita nggak akan tergoyahkan. Saya kasih contoh salah satunya.
Kalau dalam pernikahannya kita ibu-ibu dalam pernikahan mungkin saking sudah menderita sekali di dalam pernikahan, terus ada orang gereja yang bilang, ya Tuhan tahu kok kalau kamu sudah menderita sekali, nggak apa-apa, cerai saja. Ini yang dari orang gereja kan, jadi berhati-hati sekali orang gereja pun, pendetanya pun, siapapun, kalau tidak seperti dengan firman Tuhan jangan ikuti. Itu saya ya. Kalau bukan seperti di Alkitab yang ajarkan saya nggak mau ikut. Jadi misalnya dikatakan gitu, dia bilang ya cerai aja, hidup kan cuma sekali, Tuhan juga kasihan lihat kita kalau kita hidup menderita. Nah, padahal itu menderita buat dagingnya yang egoisnya mungkin di sana, sehingga ada situasi-situasi dalam rumah tangga yang Tuhan izinkan terjadi supaya dia dibentuk menjadi lebih indah. Misalnya istrinya cerewet sekali dan Tuhan mau bentuk dia menjadi manis lewat suaminya atau lewat anak-anaknya, atau suami yang pelit sekali dibentuk Tuhan melalui istrinya, atau seperti itulah. Nah, tapi kalau nggak pegang pengajaran yang sesungguhnya, gampang sekali. Kalau sudah menderita dalam rumah tangga, datang pengajaran lain yang seperti tadi saya bilang, pasti dia akan bilang, iya ini sudah teman gerejaku yang bilang, ini sudah pendeta yang bilang, cerai aja katanya, nggak apa-apa daripada saya menderita, karena cuma satu kali hidup di dunia. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalau kita teguh berpegang, mau diajarin apapun, kita sudah berdiri di atas batu karang yang teguh. Kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita nggak tergoncangkan. Namanya unshakable. Unshakable itu mau datang badai apapun, mau coba segala macam, penderitaanku ini hanya sementara. Akan berkata, ujian yang aku alami ini yang kelihatan sementara aja kok. Yang kelihatan ini hanya sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Kita ingat ya, udah baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 18 kalau saya nggak salah ingat. Nanti cek sendiri, kalau salah ingat nanti cek sendiri. Jadi di situ supaya kita tahu bahwa dikatakan penderitaannya udah pas sekali ya. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi seperti itu Paulus mau mengajarkan. Jangan kamu karena yang kelihatan kamu sakit, kamu terluka, dan kamu mau meninggalkan Yesus. Kamu ikutin aja ajaran yang datang. Ya, hidup sekali, Tuhan mau kamu bahagia, ceraikan aja. Kamu masih cantik kok, kamu masih ganteng kok, masih banyak perempuan yang suka kamu, masih banyak laki-laki suka kamu. Dan terkecohlah dengan ajaran itu. Nah, Paulus mau ngajarin, ini cuma satu contoh ya. Paulus mau ngajarin jemaat di Galatia untuk tidak cepat berbalik daripada dia, karena ada ajaran-ajaran lain yang datang di tengah-tengah mereka. Kita lanjut ayatnya yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jadi Paulus sudah ngajarin mereka dulu, sekarang dia bilang, sekarang kukatakan sekali lagi. Dia ulang lagi. Kalau sesuatu yang diulang-ulang artinya penting kan? Kita sebagai ibu-ibu, kalau kita ngajarin anak kita, satu kali nggak didengar, kita ulang lagi, nggak didengar, ulang lagi, nggak didengar, ulang lagi. Anak-anak bilang, mama bosan ma, ulang terus. Karena kita tahu itu penting untuk anak-anak kita. Pasti seperti itu ya. Dan Paulus bilang, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi ini dikatakan orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang disampaikan Paulus, itu Paulus berani berkata terkutuklah dia. Yang contoh saya kasih tadi ya, Tuhan Yesus bilang apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau ada yang datang menceritakan yang lain, iya tidak apa-apa, Tuhan Yesus kan tahu kita menderita, enggak apa-apa, ada yang lebih yang lain yang bisa membahagiakan kamu, mungkin membahagiakan 1 bulan, sesudah 1 bulan tambah menderita ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini dikatakan terkutuklah dia, orang-orang yang datang memberitakan Injil yang berbeda dengan Paulus dan rekan-rekan sekerjanya sampaikan. Ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang utama adalah kita melakukan dan mencari apa yang disukai Allah, bukan yang disukai manusia. Nah, kadang kita mau menyenangkan orang lain di sekitar kita. Sebenarnya kita tahu dilarang Tuhan, tetapi kita ikut-ikutan. Contoh, diajak kerjasama bohong. Udah tahu bohong dilarang Tuhan, kerjasama. Teman baikku kan, bestiku itu, dari puluhan tahun kami besti sama-sama. Kali ini kan aku bisa tolong dia, cuman bohong-bohong aja sama suaminya, bohong aja sama istrinya. Itu yang seperti ini, mau cari kesenangan manusia. Atau saya tahu sekalipun dia bestiku, tetapi apa yang dia minta untuk saya bohong itu tidak menjadi kesukaan Tuhan. Saya lebih mau pilih kesukaan Tuhan daripada kesukaan bestiku. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau apakah akan ku coba berkenan kepada manusia, mau mencari supaya manusia menerima kita, berteman dengan orang-orang lain. Saya sudah pernah cerita dulu, supaya saya diterima teman-teman saya di Eropa, di Swiss. Tetanggaku sering nonton video Desperate Housewife. Nah, mereka kami 4 keluarga ya. Jadi yang 3 keluarga ini sering kumpul nonton Desperate Housewife. Saya mau bergabung sama mereka, tapi saya kan nggak tahu ceritanya mereka. Jadi saya membuat diriku nonton Desperate Housewives supaya saya masuk ketawa-ketawa sama mereka. Aduh, saya kalau ingat itu bodoh sekali saya dulu, karena supaya saya diterima, saya masuk loh. Bahkan saya ajak lagi suamiku nonton ini Desperate Housewives. Beli lagi yang CD-nya supaya kami nggak usah tunggu minggu depan lagi baru ada. Karena seperti sinetronnya bersambung, cerita bersambung. Saya minta, suamiku senang sekali, kami beli lagi yang langsung sudah bersambung-sambung terus. Sampai jam 4 subuh kami nonton. Karena ya seperti itulah kita ada ketertarikan di situ ya, padahal ceritanya cerita di dalam itu ada yang sesama teman pergi sama suaminya, tetangganya, yang gitu-gitu. Saya nonton itu dulu. Benar-benar saya nggak tahu kebenaran, padahal saya ke gereja semua, tetapi kadang kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi setelah saya tahu kebenaran, semua CD-CD itu buang semua, nggak ada satupun yang tinggal lagi. Saya minta maaf sama suami yang sudah ngajak dia hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi mari kita coba berkenan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena sekiranya Paulus berkata, aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, hamba Kristus adalah semua orang percaya yang mau mengikuti perintah Tuhan dan mau menjadi pelaku firman. Jadi hamba Kristus itu bukan cuma Pak Pendeta yang berdiri di atas mimbar. Jangan bilang, ya Pak Pendeta aja yang bisa doa, saya nggak usah. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa kita harus berani untuk memberi berkat kepada sesama, mendoakan. Jadi jangan tunggu harus ada Pak Pendeta berdoa. Bukan saya yang berdoa. Nah, seperti ini. Tetapi saat kita masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Paulus katakan, aku bukanlah hamba Kristus. Yang berikut, perikop yang berikutnya, bagaimana Paulus menjadi rasul. Nah, ini dijelaskan bagaimana Paulus menjadi rasul. Tadi di ayat 1 sudah dikatakan bahwa dia seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Dia tegas, dia bilang, aku tegaskan kepada kamu. Ini kami kemarin setelah membaca firman Tuhan, kan kami selalu ada diskusi bersama, merenungkan bersama, rema-rema dari setiap kami ibu-ibu yang kumpul ya, baca bareng bersama-sama. Nah, ada rema-rema dari masing-masing ibu-ibu, dan ada ibu yang bilang, wah, ini keteladanan Paulus ini, dia itu orangnya lemah lembut, baik sekali, tetapi dia sangat tegas. Jadi untuk kebenaran dia nggak tanggung-tanggung gitu, tegas sekali, tetapi dia sangat lemah lembut, dia baik hati kepada orang-orang yang lain, tetapi dia sangat tegas dan sangat disiplin. Dia pemimpin yang luar biasa, memberikan keteladanan karena untuk kebaikan. Nah, di sini Paulus bilang di ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu.
Dia kasih ketegasannya, aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dia jelas-jelas bilang bahwa Injil yang diajarkan bukan manusia yang ajarkan dia. Banyak sekali ilmu-ilmu manusia ya. Ini dia bilang, aku terima dari Yesus Kristus, penyataannya langsung oleh Yesus Kristus. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Jadi dia menceritakan, mengingatkan lagi mereka, jemaat di Galatia, bahwa ya kan kamu kan tahu tentang hidupku dulu. Kalian dengar kisah hidupku. Kisah hidupku dulu aku seperti apa ya? Dia bilang, kalian dengar dulu tentang hidupku dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Top sekali ini Paulus melakukan perintah di dalam agama Yahudi. Ajaran nenek moyangnya tidak ada yang kalah dia. Dia sangat lakukan semua. Semua pengajaran dia lebih maju dari yang lain-lain. Dan di sini sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Siapa yang ngajar sesudahnya? Jangan kamu ikutin ajaran nenek moyang yang tidak sama dengan Kristus. Dia sadar, setelah dia sadar ada ajaran-ajaran adat istiadat nenek moyangnya yang tidak sesuai dengan ajaran Injil Kristus. Dia tinggalkan semua. Karena dia perhitungkan hidup masa kekalnya, bukan hidupnya di bumi ini saja yang Paulus kejar. Dia tahu setelah dia selesai kemahnya di bumi ini dibongkar, dia ada, Tuhan sudah siapkan rumah yang kekal. Nah ini yang dia persiapkan. Dia nggak cuma persiapkan hidupnya di bumi dengan semua adat istiadat nenek moyangnya. Dia setelah tahu kebenaran, dia rela tinggalkan semua. Dia nggak takut kesukaan manusia kah, dia dibilangin manusia apakah. Makanya dia bilang di ayat yang ke-10 tadi, kesukaan manusia mencari berkenan kepada manusia, bukan itu lagi yang dia pikirkan. Yang dia nomor satukan adalah berkenan gak kepada Tuhan apa yang aku lakukan, apakah Tuhan senang dengan apa yang aku hidupi. Nah ini dia bilang, aku dulu sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Yesus ya, ada ia huruf besar, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini Paulus, dia tahu sejak waktu yaitu Bapa yang telah memilih dia. Dia tahu dia sudah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Dia telah memanggil Paulus dengan kasih karunia. Dia tahu hanya karena kasih karunia Tuhan memanggil dia dan berkenan menyatakan anaknya di dalam Paulus, supaya ada tujuannya Paulus dipanggil, ada tujuannya Paulus dipilih. Jadi Paulus dipilih di ayat yang ke-15 ini ada tujuan. Dipilih sejak dari dalam kandungan, tujuannya adalah apa? Supaya Paulus memberitakan tentang dia, tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kita ingat kisah Saulus ya, dulu namanya Saulus, dipanggil oleh Tuhan pada waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus. Dan dia sudah sebutkan sendiri tadi, dia mengakui bahwa dulu tanpa batas dia menganiaya jemaat Allah, ayat 13 ya, dan tanpa batas berusaha membinasakan mereka. Dia ngakuin semua, inilah masa laluku, inilah hidupku sebelumnya. Paulus yang lama namanya Saulus, aku tanpa batas menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Aku tanpa batas mau membunuh mereka, membinasakan mereka. Tetapi pada saat aku bertemu dengan Yesus di tengah jalan ke Damsyik, di sanalah Tuhan memilih dia, dibutakan selama 3 hari. Dan saya cuma mengingatkan kisahnya supaya kita tahu bahwa dia dipanggil itu di Kisah Para Rasul 9, kisah panggilan Saulus bertobat. Setelah dia buta 3 hari, Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Damsyik, dan dia pergi ke rumah Ananias. Nah, Ananias yang sudah dengar cerita tentang Paulus ketakutan. Dia bilang, Tuhan, gimana mungkin ini? Dia kan yang mau bunuh kami, dia kan yang mau datang nangkap kami. Tapi Tuhan bilang kepada dia, ya, waktu Ananias ketakutan, Tuhan bilang, kamu harus membaptis dia. Kamu yang akan mengurapi dia supaya matanya bisa melihat kembali. Dikatakan di sini ayat 15 Kisah Para Rasul 9. Saya baca dulu dari ayat 13 supaya kita bisa ngerti di sini. Dari ayat yang ke-10 lah saya bacakan ulang ya supaya ngerti banyak. Kisah Rasul 9 dari ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ya, jadi ini Saulus sampai pergi minta surat kuasa kepada imam-imam kepala ya, supaya diberi kuasa menangkap semua orang yang percaya Yesus. Nah, Ananias tahu itu. Makanya dia bilang ke Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Saya tahu bahwa begitu banyaknya kejahatan yang dilakukan orang ini terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Nah, sekarang orang ini datang kemari, maksudnya ke Damsyik, untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Nah, ayat 15 kuncinya di sini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sudah diberitahu dari awal panggilannya bahwa akan begitu banyak penderitaan yang Paulus harus tanggung oleh karena namanya. Tapi kita lihat bagaimana Paulus kemarin di pembacaan kita 2 Korintus 2 Korintus 12, Paulus menceritakan semua hal-hal penganiayaan yang dialami. 2 Korintus 11 dari ayat berapa ya? Dari ayat 22 sampai ayat yang ke 29. Kalau ada waktu bisa dibaca bagaimana penderitaan yang dialami Paulus dalam mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia tak tergoyahkan, dia unshakable. Nah, kalau kita hari ini dipanggil Tuhan, baru dikit-dikit aja digelitik udah menyerah, baru satu kali aja mungkin kena gigitan nyamuk udah bilang, Tuhan jangan kirim aku ke Irian, ada nyamuk malaria di sana. Nah, seperti itu. Atau mau dikirim ke Ambon, Tuhan di sana cuma ada sagu, saya tidak mau sagu, saya mau yang ini. Nah, Paulus tidak seperti itu. Dalam segala penderitaan yang dia lewati, dia tekun, dia teguh mengikuti apa panggilan Tuhan dalam hidupnya yang telah memanggil dia sejak dari kandungan ibunya, telah memilih dia. Nah, saudara dan saya hari ini, apakah saudara melihat juga bahwa Tuhan memilih saudara sejak dari dalam kandungan ibunya? Mari tanya kepada Roh Kudus,
Tuhan memanggil saya di tempat saya hari ini untuk saya belajar dari Paulus, tidak mencari kesukaan manusia, tidak mencari untuk dipuji oleh manusia, tetapi mencari untuk diterima oleh Kristus. Yang berikutnya ayat yang ke-16, sudah ada 16, sekarang ayat 17 ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi Paulus ini pelayanannya beda, dia nggak balik. Kan ada rasul-rasul ya, Rasul Petrus, semua murid-murid Yesus itu kan masih hidup. Setelah Paulus dipanggil, dia nggak balik ke Yerusalem minta belajar sama rasul-rasul yang sudah ada. Tetapi setelah dia dipanggil ditemui Yesus itu, setelah dia ke Yerusalem, dia itu pergi ke tanah Arab. Jadi dia ke tanah Arab, nanti kita akan temukan di bawahnya ya, besok kita akan baca Galatia 2, di situ akan kita lihat ada 14 tahun Paulus pergi belajar. Kita akan temukan nanti. Jadi Paulus nggak langsung seperti itu hebatnya, dia perlu belajar juga. Dia latihan juga, nggak langsung menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia lewatin penderitaan lebih dari 10 tahun. Besok kita akan temukan itu. Ada di Galatia 2 ayat 1, 14 tahun dia belajar. Nah, jadi dia pergi untuk, dia bilang di sini, aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Jadi setelah 3 tahun kembali ke Damsyik. Kalau kita baca begini kan gampang sekali. 3 tahun kemudian, 3 tahun itu harus tunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, lama. Tapi kalau kita baca Alkitab seperti gampang sekali kan. Setelah 3 bulan, lalu 3 tahun kemudian, coba kalau kita baca Alkitab, kita belajar untuk menaruh diri kita di dalam situasi itu. Panjang kan 3 tahun. Nah, mari saya ajak kembali saat kita baca Alkitab, ingat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 4 hal. Yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, bermanfaat untuk mendidik saya di dalam kebenaran. Nah, dari kita baca setiap kali, apa dari 4 hal itu yang kita bisa berfungsi untuk diri kita. Kesalahan apa nih yang Tuhan ajarkan kepada saya? Oh iya ya, dulu itu saya cuma mau berkenan kepada orang. Saya ikut-ikut saja orang panggil saya tahu Tuhan tidak suka, saya ikut-ikutan gosip misalnya ya. Saya ikut-ikutan gosip karena saya cari kesukaan manusia. Saya diajar hari itu. Nah, diajar setelah itu, kesalahanku dinyatakan, iya kamu jadinya ikut-ikutan gosip kan. Karena kalau ikut-ikut orang dari kebiasaan yang baik, Paulus bilang bisa merusakkan kebiasaan yang baik kalau salah pergaulan. Kenapa? Jaga-jagalah pergaulan biar nggak ikut-ikutan kritik-kritik orang atau cerita sombong-sombong kita. Nah, seperti itulah yang Paulus mau sampaikan di situ. Dan ini jadi dia katakan 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Paulus itu tulis detail ya. Dia numpang, dia ingat berapa lama dia nginap di rumah orang. Dia catat itu. Dia nggak asal-asal terima aja gratis-gratisan di rumah orang. Dia catat di hatinya dan dia tulis waktu dia tulis surat ke jemaat di Galatia. Dia ingat jasa baik orang dalam hidupnya. Jadi dia tahu bahwa dia numpang di rumah Kefas itu 15 hari. Kalau numpang di rumah orang kan numpang ada listriknya, ada airnya, ada makanannya, ada semua. Jadi tahulah kalau kita numpang di rumah orang supaya kita tahu bersyukur, kita tahu menghargai orang yang baik kepada kita. Nah, jangan sampai kita udah numpang di rumahnya orang nggak ingat kebaikan orang. Banyak ya yang orang kalau panas terik lupa kacang akan kulit. Nah, jangan seperti itu. Biar kita ingat seperti Paulus, keteladanan Paulus, bagaimana dia mengingat sekecil apapun kebaikan orang dalam dirinya. Nah, kita sudah pernah baca itu di kitab-kitab sebelumnya, bagaimana dia menceritakan satu persatu kebaikan orang-orang
yang sudah melayani dia sebelumnya di dalam setiap perjalanan hidupnya. Kita udah baca ya sebelumnya, saya nggak balik kembali. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi waktu dia pergi kembali ke Yerusalem, dia ngunjungin Kefas, tinggal di rumah Kefas di Yerusalem selama 15 hari, dia nggak temukan rasul-rasul yang lain. Saya nggak tahu apakah rasul itu sudah tersebar saat itu sehingga Paulus nggak temukan. Yang dia temukan itu cuma Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini kalau dia bilang di hadapan Allah aku tegaskan. Biasa orang bersumpah kan, demi nama Tuhan, aku nggak begini, aku betul-betul bilang ini. Nah, Paulus mau bilang di sini, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Karena biasa ada orang berdusta ya, tulis surat tapi bohong-bohong, banyak dustanya, banyak ceritanya, dipakai bumbu-bumbu di sana. Paulus nggak pernah bumbu-bumbuin ceritanya, dia cerita apa adanya, dia cerita apa yang dia hidupi. Jadilah orang yang jujur. Kita belajar di sini, Paulus orang yang jujur, Paulus yang rendah hati, Paulus orang disiplin, Paulus orang tegas, Paulus juga sangat mengasihi orang lain. Jadi banyak sekali kualitas karakter Paulus yang kita bisa mendapat pelajaran dari sana saat kita baca surat-suratnya ini. Ayat yang ke-21. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi orang-orang kemana dia pergi, yaitu Syria dan Kilikia, orang-orang gak kenal wajahnya, gak kenal rupanya oleh orang-orang Kristus di Yudea. Jadi mereka itu hanya dengar, hanya telinga mereka mendengar bahwa orang yang dahulu itu menganiaya mereka, namanya Saulus, kan dulu namanya Saulus, sekarang dia berbalik, udah memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Kita bisa lihat bagaimana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Paulus yang sebelumnya mau membinasakan dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia bisa dibalikkan Tuhan menjadi orang yang sangat radikal, tidak kompromi untuk memberitakan Injil tentang Yesus. So, jangan menyerah saat kita lihat dalam hidup kita, pasangan kita, atau tetangga kita, atau mertua kita, atau siapapun yang kita doakan dan kita rindukan, atau anak-anak kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan nyerah, bagian kita adalah terus menjadi Alkitab hidup buat mereka. Gak usah banyak ajar-ajar, saya paling banyak ajar dan tidak jalan. Kalau saya ajar-ajar dengan kalimat, oh selalu mama ini ajar-ajar, padahal kan kadang saya yang salah juga ya. Saya kasih contoh, saya ingat sekali kalau saya masak dulu kan, kalau di Eropa itu kompornya itu kan seperti keramik. Jadi kalau ditarik bisa tergeser kalau ada garam atau apa. Nah, saya bilang sama anak saya satu kali, kalau itu jangan digeser. Satu kali saya masak juga tanpa sadar saya geser juga, langsung saya ditangkap. Mama ajar-ajar, mama sendiri yang bikin yang sama. Nah, yang seperti ini ya. Jadi kalau saya nggak ajar, saya akan didapat semua. Kalau saya bikin satu kesalahan, saya ditangkap anak saya langsung. Mama ajar begini, mama bilang jujur, mama tidak jujur. Mama bilang rajin, mama tidak rajin. Jadi saya harus mencontohkan dulu. Nggak usah saya bicara, saya contohkan dan anak saya yang akan lihat. Saya lihat anak saya biasa bilang, oke, belum terlalu mau ke gereja, tapi saya ketawa juga. Saya di Indonesia ini sudah 2 hari berturut-turut dia hubungi saya, mama tolong doakan teman saya. Ya, jadi dia bilang, mama tolong doakan teman saya. Hari ini lagi, mama tolong doakan teman saya. Jadi sekalipun dia mungkin bilang begini, tapi dengan cara dia bilang, mama tolong doakan teman saya, berarti dia lihat apa yang saya hidupi kan. Kurang lebih seperti itu, daripada dulu saya suruh-suruh, saya minta banyak hal, saya nggak pernah didengar. Jadi bagaimana kita menjadi Alkitab hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya lihat banyak sekali hal-hal yang salah yang saya lakukan dulu,
Saya ngajar-ngajar anak saya, tapi saya kesalahan juga saya lakukan. Jadi yang paling utama adalah saya terlebih dahulu menghidupi firman yang saya baca, yang saya dengar, supaya anak saya nggak cuma lihat saya rajin baca Alkitab, tetapi nggak ada buah, ya, nggak ada buahnya. Tadi saya berbagi, ada satu teman yang datang, lucu karena kami baca Alkitab sama-sama, teman SMA saya, dan dulu berapa tahun yang lalu, sudah berapa tahun saya ajak mereka baca bareng-bareng 5 pasal per hari. Teman SMA saya kumpulin, semua kumpul-kumpul dan senang sekali karena bilang seumur-umur hidup kami nggak pernah baca seluruh Alkitab. Dan itu 6 atau 7 tahun yang lalu saya mulai ajak mereka, dan sekarang kami setiap kali masuk periode berikut, dari 5 pasal nanti turun jadi 4 pasal, turun jadi 3 pasal, turun 2 pasal, gitu-gitu ya. Dan ini yang kita baca sekarang itu masih lanjutan dari teman SMA saya dulu ya, tapi mereka udah bikin-bikin yang lain. Nah, tadi teman saya ini datang, dia bilang sudah hampir 7 kali loh saya habisin ini Alkitab. Saya lihat dia, masih merokok. Saya bilang, sekalipun kamu udah 7 kali baca Alkitab, tapi orang-orang di sekitar mau melihat kamu dari dulu sebelum baca Alkitab sudah rokok, baca 7 kali Alkitab masih merokok juga, tidak ada perubahan. Kalau kamu mau melihat firman bekerja dalam hidupmu, stop rokokmu. Saya bilang, maaf ya, saya berani-berani bilang seperti ini sama kamu karena saya sayang kamu. Firman itu saat kita baca mentransformasi kita, mengubahkan kita. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi firman Tuhan itu mengubahkan orang yang membaca firman. Harusnya seperti itu. Jadi kalau baca Alkitab baru tidak pernah berubah, ada yang salah. Perhatikan kembali, kalau rajin baca Alkitab tapi tetap sama dari dulu, cerewet-cerewet terus, gosip terus, bohong terus, pasti ada yang salah. Rajin Alkitab, habis-habis terus Alkitab, tapi Alkitab nggak mengubahkan, pasti ada yang salah. Nah, puji Tuhan, kami tadi berdoa, dia bilang doakan saya, kami berdoa, saya bilang doakan sendiri, tanya Tuhan kasih saya kekuatan untuk tinggalkan yang nggak kau suka, yang Tuhan nggak suka, dan dia akan mampukan. Perlu dulu namanya the power of mau. Ada mau dulu dan Tuhan yang akan kerjakan. Karena Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan kerjakan di dalam kita. Ada kerelaannya ngajar kita tinggalin rokokmu, tinggalin bohongmu, tinggalin cerewetmu, tinggalin pelitmu, semua Tuhan mau di dalam. Tetapi dalam hal ini kita, bagian kita yang harus kerjakan di situ. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Tuhan yang mampukan kita, tetapi Tuhan nggak bisa paksa kita. Tuhan yang memberikan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, tetapi yang lanjutkan kerjakan adalah kita sendiri. Jadi intinya kita nggak bisa Tuhan nggak bisa mengubahkan kita begitu saja kalau kita berkeras hati untuk tidak mau berubah. Nah, Tuhan pakai segala macam cara supaya yang keras-keras hati, yang nggak mau dengar-dengaran ya mungkin sampai dilemparin batu gunung ya baru mau sadar-sadar. Saya ingat dulu ada satu kisah yang orang lagi membuat bangunan ya di lantai atas tinggi sekali, terus rekan-rekannya di bawah. Nah, dia nggak ada handphone dulu untuk terik-terik telepon. Jadi dilemparin lah kerikil kecil dulu dari atas supaya dia bisa lihat ke atas ya lagi dipanggil gitu. Dilemparin pasir kecil-kecil nggak rasa, kerikil-kerikil nggak rasa, batu agak besar nggak rasa, sampai batu lebih besar baru sadar dilihat ke atas sementara dipanggil. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kadang Tuhan izinkan batu besar yang membuat kita berdarah-darah datang dalam hidup kita supaya kita bisa tahu bahwa lagi dipanggil di atas tuh. Karena kalau baru pasir atau kerikil, masih bisa saya hadapi. Tapi kalau sudah berdarah, dilemparin batu keras, di sanalah karena saking sayangnya dia mau kita lihat dia ke atas, dia lagi panggil kita. Ya, jadi ini firman Tuhan ayat yang ke-24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saya ulang dulu ketiganya ya. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka
sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ayat 24, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Paulus nggak bilang di sini dengan sombong untuk bilang mereka orang-orang yang hanya mendengar dia dulu bahwa dia yang menganiaya mereka, itu semuanya memuliakan Allah karena dia. Dia nggak sombong bilang seperti itu, tapi dia mau menyatakan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku nih yang dulu jahat, aku dulu nih yang mau binasakan orang-orang percaya, Tuhan bisa pakai aku. Tuhan bisa balikkan keadaan dari yang nggak mungkin menjadi mungkin, dan orang-orang memuliakan Tuhan. Saya bilang tadi sama teman saya, kalau kamu stop rokokmu, kamu stop minummu, orang-orang akan melihat Tuhan melalui hidupmu. Orang-orang akan berbalik memuliakan Tuhan. Kalau mereka lihat, nggak mungkin ini udah puluhan tahun merokok, udah puluhan tahun minum, ternyata dia bisa stop. Itu orang akan memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Ya, jadi apa yang Tuhan mau kita ubahkan dalam hidup kita hari ini? Silakan tanya sendiri apa di sana, dan biar lewat kehidupan kita seperti Paulus yang sudah diubahkan Tuhan luar biasa, dari yang mau menganiaya, mau menghabiskan, membinasakan orang percaya, dipakai Tuhan luar biasa untuk membuat nama Tuhan dimuliakan. Dan seperti itulah yang terjadi. Jadi mari kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita ubahkan dalam hidup kita. Dia mentransformasi kita, firman Tuhan mengubahkan kita, supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.